Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa ketemu lagi dengan channel Prima Multi Talenta Teknik. Kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu mengenai cara menghitamkan rambut yang mulai beruban. Rambut adalah salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya harus kita rawat dan kita jaga. Kita lihat keadaan sekarang, di kondisi sekarang, di zaman sekarang ini banyak yang masih berusia muda, namun rambut yang ibaratnya itu sebagai mahkota kita itu mulai banyak yang putih alias beruban. Untuk menghitamkan rambut yang beruban seperti itu, ini ada resep kuno, resep peninggalan dari leluhur saya, ini dari nenek moyang, dari ibu saya, yang katanya juga dari mbah-mbahnya yang dulu. Nah, ini bahan yang pertama adalah lidah buaya. Ini lidah buaya. Terus kita padukan dengan daun seledri. Yang kedua, ini bahannya sangat mudah, murah, ini didapat banyak, ada di mana-mana. Ini teh. Ini tadi sebelum kita pakai, kita cuci di air bersih. Di sini, ini airnya dicuci di air bersih. Setelah itu, cara meraciknya adalah seperti ini. Kita pakai takaran ukuran satu mangkok kecil ya, kecil ini mangkoknya. Jadi kita sekali buat, sekali bikin, nggak usah yang banyak, cukup segini aja, nanti sudah bisa dipakai untuk beberapa hari. Ini bahannya 1 sendok teh. Nah, ini teh ya, tapi teh yang biasa dibikin untuk teh tubruk itu. 1 sendok teh sudah cukup. Terus ini lidah buaya kita ambil untuk ukuran mangkok yang kecil seperti ini, kurang lebih ukurannya segini ya, saudara-saudara. Kita potong-potong dulu. Ini tadi setelah kita cuci. Nah, ini lidah buayanya sekitar segini. Sudah cukup. Ditambah daun seledrinya, kita ambil secukupnya. Untuk ukuran mangkok segini sudah cukup ini. Nah, ini 3 tangkai daun seledri. Cuma daunnya sedikit ya ini, tapi ya tidak apa-apa, karena mangkoknya juga kecil, ukurannya mangkok kecil. Setelah ketiga bahan ini sudah siap, cara meraciknya adalah seperti ini. Ini lidah buayanya, kulitnya kita buang ya, saudara-saudara. Kita ambil tengahnya yang berlendir itu. Ini kulitnya kita buang. Kita buang. Kita ambil lendirnya saja. Ini kita ambil dalamnya, guys. Saudara-saudara, kita lihat ini dalamnya lidah buaya itu seperti ini ya, lendirnya. Ini coba kita perhalus dengan sendok. Ini. Nah, ini kita cacah gini lendirnya. Ini lendirnya biar agak lumat ya. Kita campurkan ini tadi
1 sendok teh ini tadi kita tuangkan. Ini prosesnya kita gini kan. Jadi biar lumat. Jangan terlalu keras ya saudara-saudara, nanti mangkoknya pecah. Jadi ini dengan perasaan saja, jangan terlalu keras. Pecah nanti mangkoknya. Jadi hati-hati. Terus setelah ini tercampur, ini setelah itu daun seledrinya kita masukkan ya. Kita potong saja pakai tangan kecil-kecil, nggak usah pakai pisau. Jadi kita ambil yang enaknya saja. Kalau bisa mudah, jangan dipersulit. Di prinsipnya begitu ya. Kalau bisa dibuat mudah, tidak usah dipersulit. Jadi ini nggak usah pakai pisau, langsung pakai tangan aja begini. Nah, kita potong-potong begini ini. Ini daunnya boleh, untuk batangnya pun juga nggak apa-apa, kita ikutkan. Ini. Nah, setelah ini kita aduk lagi. Ini untuk nanti untuk menjaga rambut kita itu supaya tetap hitam, dan yang sudah terlanjur berubah jadi putih, kalau insya Allah kalau kita rutin memakainya, ramuan ini akan menghilangkan uban tersebut dan menghitamkan ya. Uban tadi insya Allah akan berangsur-angsur warnanya menjadi hitam. Tapi ya dengan catatan harus rutin dan harus telaten, karena ini murni pakai bahan herbal ya, tidak pakai campuran bahan kimia apapun. Jadi ini kita back to the nature, alam. Kita kembali ke alam, pakai sesuatu yang serba alami, tidak memakai bahan pengawet dan juga tidak memakai bahan kimia. Jadi insya Allah aman. Terus setelah itu kita tambahkan air segini ya, kita ambil air sedikit saja, kita tambahkan secukupnya untuk 1 mangkok kecil ini. Nah ini. Nah, setelah itu kita aduk lagi. Kita aduk lagi. Nah itu sudah mulai keluar busa kan ya, kayak ada busanya. Nah, ada kayak busa ya ini. Untuk saudara-saudara, racian semacam ini kita biarkan dia dalam kondisi 24 jam, 1 kali 24 jam atau sehari semalam, biarkan dulu seperti ini. Jadi besoknya baru bisa kita pakai. Kalau kita makainya itu 1 hari 2 kali, pagi dan sore, setiap kita akan mandi, kita pakai untuk kita oles-oleskan ke ini, kita oles-oleskan nanti ke rambut kita dan kulit kepala kita pijit-pijit ya. Jadi sampai meresap ke kulit kepala. Terus setelah itu rata ke seluruh kepala dari atas, samping kiri kanan, depan dan belakang, semuanya rata. Kita oleskan ini ramuan ini. Terus setelah itu kita diamkan kurang lebih sekitar 15-30 menit. Biarkan meresap ke kulit kepala kita. Sekitar 15-30 menit. Ya kalau syukur-syukur kalau Anda telaten atau sabar 1 jam ya tidak apa-apa. Agak lebih lama semakin baik. Biarkan dia meresap dan bereaksi ke dalam kulit kepala kita. Jadi nutrisi, kandungan-kandungan nutrisi, gizi, vitamin, mineral yang ada di ramuan ini akan terserap di kulit kepala kita. Kemudian setelah 15 menit atau 30 menit atau waktu longgar Anda bisa 1 jam, dipersilakan. Setelah itu
kita bilas saat mandi. Jadi rambut dan kulit kepala kita bilas saat mandi sampai bersih, sampai ramuan ini juga ikut terbuang bersama air yang kita gunakan untuk mandi tersebut. Demikian, kini bahan ini benar murni tanpa ada campuran apapun. Dan selamat mencoba. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya jika Anda menyukai tentang sedikit ilmu yang seperti ini. Terima kasih dan selamat mencoba, semoga berhasil. Ada kata yang kurang berkenan, ada kesalahan yang tidak berkenan dalam pembuatan video ini, saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.